Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun Maidi, tersangka kasus korupsi, gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Ruhdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 digelar di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu Jakarta. Upacara penghormatan digelar untuk mengenang dan menghormati jasa tim yang gugur dalam tugas. 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir di Auditorium Madidihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu Jakarta. Ketiga jenazah diantaranya 2 pegawai KKP, almarhum Ferry Irawan dan Yoga Noval, serta 1 pilot senior Kapten Andi Dahananto. Penghormatan terakhir diberikan untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur dalam misi pengawasan laut. Setelah upacara penghormatan terakhir, ketiga jenazah diserahkan ke keluarga untuk diberangkatkan dan dimakamkan. Januari 2026. Peristiwa tidak terduga terjadi saat upacara berlangsung. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wahyu Sakti Trenggono ambruk saat berada di depan podium saat upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban tengah berlangsung. Tim medis langsung membawa Trenggono keluar ruangan dan menuju ambulans untuk mendapat pertolongan lanjutan. Januari 2026. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur mulai surut. Banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Ciliwung. Ketinggian air berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah mengungsi. Aparat Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga bersih-bersih rumah yang terdampak. Sementara itu pemirsa, warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Salah satunya di Musola Asyobirin. Banjir lebih dari 2 meter masih merendam rumah warga. Hujan deras membuat sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di kawasan ini. Korban banjir membutuhkan selimut, perlengkapan balita seperti popok dan susu. Sementara itu pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian.
Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di 2 desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Apa sih namanya, airnya masih naik terus, masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih. Kenapa Ibu masih bertahan Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, ya udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas itu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapat bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah korban meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali bertambah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 16 kantong jenazah, 8 diantaranya sudah teridentifikasi. Proses evakuasi dan identifikasi korban longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus berlangsung. Hingga Minggu siang, jumlah kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim gabungan bertambah menjadi 16 kantong. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan 8 korban longsor berhasil diidentifikasi. Sementara itu, sejumlah kantong jenazah yang belum teridentifikasi telah diambil sampel DNA untuk mempercepat proses pencocokan dengan data keluarga korban. Untuk sementara, seluruh jenazah tersebut disimpan di RSUD Cibabat. Kami sampaikan ada kurang lebih 16 kantong jenazah. Dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan bahwa terbaru itu ada 3 ya hari ini yang tadi masuk ya, dan kemudian untuk dari 3 ini kita masih identifikasi ya. Kemudian dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan ada 2 potongan tubuh dan sisanya jasad utuh, ada 14. Hingga kini sekitar 80 korban longsor masih dalam pencarian dengan dampak kerusakan lebih dari 30 rumah. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Selain fokus pada evakuasi dan identifikasi, Polda Jabar juga menyiagakan pos pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian untuk memastikan kondisi kesehatan para penyintas pasca bencana. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.